Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan bulan Rajab ini? Apa keistimewaan-keistimewaannya? Amalan-amalan apa saja yang disunnahkan di bulan Rajab? Betulkah di bulan Rajab ini ada ibadah-ibadah khusus seperti salat, puasa, zikir dan yang semacamnya? Lalu kenapa kemudian bulan Rajab digolongkan sebagai bulan Ashhurul Hurum, dan apa saja bid'ah-bid'ah yang selalu dilakukan manusia di bulan Rajab ini? Inilah pembahasan-pembahasan yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bulan Rajab ini adalah bulan satu di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dianggap suci. Dan itu berdasarkan dari surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat ke-36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 bulan, dan itu dicatat berdasarkan ketentuan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus, agama yang adil. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di 4 bulan-bulan suci itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Rabbmu adalah zat yang maha menciptakan sesuai kehendaknya, kemudian dia pun memilih dari ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Makanya ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Kalau kita cerita para malaikat, maka di sana ada Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Di sana ada Jibril, di sana ada Mikail, di sana ada Israfil, dan di sana ada Malakul Maut. Itulah malaikat-malaikat yang disebut dengan Sadatul Malaikah, pemimpinnya para malaikat.
Kalau kita cerita manusia, maka di sana ada para nabi dan rasul. Manusia yang lebih mulia dibandingkan manusia biasa. Dan dari para nabi dan rasul pun dipilih lagi. Di sana ada 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran. Karena para nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran jauh lebih mulia dibandingkan para nabi atau rasul yang tidak dicantumkan dalam Quran. Kemudian dari 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran dipilih lagi. Di sana ada ulul azmi minar rusul. Dan itu ada 5, dimulai daripada Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ulul azmi minar rusul dipilih lagi. Ada yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada 2. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 nabi yang disebut Khalilur Rahman hanya ada 1 yang disebut dengan pemimpin para nabi dan rasul. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kalau kita cerita hari, maka tidak ada yang lebih mulia melebihi hari Jumat. Karena Jumat itu Sayyidu Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kalau kita cerita malam, maka di sana ada Lailatul Qadar, malam yang 1 malam anda mendapatkannya sama dengan 1000 bulan beribadah. Kalau kita cerita bulan, maka di sana ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia. Dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab yang kita akan jelaskan di malam ini. Dan tentunya dari semua bulan-bulan itu ada bulan yang paling istimewa yang merupakan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan, yang disebut dengan Syahru Ramadan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha wa yakhtar, menciptakan sesuai kehendaknya, kemudian Allah pilih dari ciptaannya. Lah bulan Rajab ini adalah bulan salah satu daripada Ashhurul Hurum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor urutan hadis 2958 dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah kecualikan yang disebut dengan bulan-bulan suci, bulan-bulan hurum. Kemudian Rasul mengatakan thalathatun mutawaliyah. 3 bulan yang disebut dengan bulan-bulan suci itu letaknya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut dalam kalender Hijriah. Habis bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis bulan Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rasul mengatakan ada yang satu terpisah yang disebut dengan Rajabul Mudhar, bainal Jumada wa Sya'ban, yang terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini terpisah karena dia terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Di sini ada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajabul Mudhar. Ada kalimat mudhar. Kenapa Rajab disebut mudhar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mudhar itu artinya kabilah. Di zaman dulu
di zaman Rasul atau di zaman jahiliyah, ada anak-anak dari kabilah Nizar itu, di antaranya kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar, berselisih pendapat soal bulan Rajab. Apakah Rajab itu Rajab yang kita kenal hari ini, setelah Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, ataukah Rajab itu adalah Ramadan itu sendiri? Kabilah Rabi'ah dan kabilah-kabilah yang lainnya menganggap bahwa Rajab itu bulan Ramadan. Makanya mereka mengharamkan tidak boleh perang di bulan Ramadan. Tetapi Mudhar, mereka mengatakan Rajab ya Rajab yang kita kenal hari ini, yang jatuh setelah Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Dan mereka sangat mengagungkan bulan Rajab. Makanya karena kabilah Mudhar itu sangat mengagungkan bulan Rajab, sampai-sampai Rasul menasabkan Rajab itu ke kabilah Mudhar. Makanya Rasul mengatakan war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka kan suka perang sesama kabilah. Apabila mereka datang di bulan hurum, Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah dan juga bulan Rajab, terkadang mereka tidak mau menghentikan peperangan, sehingga sebagian mereka itu terkadang menukar bulan-bulan hurum kepada bulan-bulan yang lainnya. Dan itu pelanggaran dalam Islam, ditetapkan dalam Islam sebagai pelanggaran. Makanya kemudian turun surah At-Taubah 37-nya, Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma haramallah fayuhillu ma haramallah. Kemudian Allah mengatakan zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya pengunduran bulan hurum itu hanya menambah kekafiran mereka saja. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya sesuatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lainnya, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan dijadikan terasa indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi kabilah-kabilah jahiliyah itu biasa mereka menukar-nukar bulan supaya mereka bisa perang. Karena bulan hurum itu dalam tradisi jahiliyah tidak boleh perang. Bahkan juga dalam tradisi Islam juga sama. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim dan juga umatnya sangat menghargai bulan-bulan hurum. Tetapi dilanggar orang-orang jahiliyah ini, kecuali kabilah Mudhar. Mereka enggak mau. Lah karena kabilah Mudhar ini sangat menghargai dan memuliakan bulan Rajab, makanya wajar kalau Nabi SAW sampai-sampai mengatakan war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dinasabkan bulan Rajab itu ke kabilah Mudhar karena sangat mengagungkan kabilah Mudhar kepada bulan Rajab ini. Dia tidak mau mengundur-undurkan bulan hanya untuk berperang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembahasan ini dari Asyhurul Hurum dulu. Bicara tentang Asyhurul Hurum, kenapa ada bulan-bulan yang disebut dengan bulan hurum? Salah satunya bulan Rajab. Pertama, kata para ulama, dinamakan bulan hurum itu ada dua alasan yang disebutkan para ulama. Pertama, karena hurmatul qital, diharamkan perang. Jadi orang-orang jahiliyah itu memuliakan bulan-bulan hurum. Kalau datang bulan hurum, mereka wajib berhenti perang, tidak boleh perang.
Bahkan dalam Islam juga akhirnya dikuatkan dengan turunnya surah At-Taubah 36 tadi, bahwa apa yang diagungkan orang-orang jahiliyah sejak zaman Nabi Ibrahim juga berlaku dalam Islam. Tidak boleh berperang di bulan-bulan hurum. Ini yang pertama. Makanya ada hadis yang menarik sekali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari sahabat Al-Mahdi Ibn Maimun radhiyallahu an. Dia mengatakan sami'tu Aba Raja Al-Uttaridi radhiyallahu an yaqul. Aku mendengar Aba Raja Al-Uttaridi, dia mengatakan, kunna na'budul hajar. Dulu kami di zaman jahiliyah itu menyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Kalau kami menemukan batu yang lebih bagus, maka batu yang kami sembah kami buang, yang bagus itu kami jadikan sesembahan. Lihat orang-orang jahiliyah itu. Jadi orang jahiliyah itu nyembah batu. Jadi kalau nampak ada batu lebih bagus nih, maka batu ini dibuang, batu yang lebih bagus yang disembah. Dan seperti itu, setiap mereka menemukan batu yang lebih bagus, maka yang jelek dibuang, yang batu pula disembah yang paling bagus itu. Akalnya di mana coba? Makanya kesyirikan itu kadang-kadang menghilangkan akal tuh. Fa idza najidu hajaran jama'na juswatan min turabin. Tapi kalau kami tidak dapat batu, hanya mereka safar ke gurun pasir. Datanglah waktu ibadah mereka menyembah batu, batunya pula tak ada. Apa yang terjadi? Maka mereka akan menggundukkan pasir. Pasir itu digunduk-gundukannya, ya, dibuat gunung-gunungan, gitu ya. Kemudian disembahnya. Subhanallah. Thumma ji'na bisyati fahalabnahu alaihi. Kemudian terkadang kami datangkan kambing, kemudian kami perah kambing itu di depan gundukan pasir itu, mencari berkah dari gundukan pasir yang dianggap Tuhan tuh. Summa tufna bihi. Setelah itu kami pun tawaf di situ. Sebab di gundukan pasir tawaf gitu. Ya, orang-orang jahiliyah itu loh. Ya. Kemudian fa idza dakhala syahra rajabin. Apabila masuk di bulan Rajab, kulna, kami katakan bulan Rajab itu munassilu al-asinnati. Orang-orang jahiliyah menyebutnya dengan munassilu al-asinnah. Apa munassilu al-asinnah itu? Maksudnya kalau tombak ini kan ujungnya besi itu yang lancip itu dicopot tuh. Ya. Dicopot tuh, atau kalau pedang itu dipisahkan dengan gagangnya. Menandakan apa? Bulan ini tidak boleh ada perang. Jadi ujung-ujung panah, ujung-ujung tombak itu dilepas dari kayunya, atau kalau pisau dilepas dari gagangnya, itu disebut munassilu al-asinnah. Orang-orang Arab menyebutnya seperti itu. Fala nada'u rumhan fihi hadidatun wala sahman fihi hadidatun. Kami tidak meninggalkan tombak kecuali ujungnya kami patahkan, dan juga panah kecuali ujungnya kami patahkan. Kemudian illa naza'nahu wa alqainahu syahra rajabin. Kecuali kami cabut semuanya karena menghargai bulan Rajab. Dari sini kita tahu bahwa kenapa bulan Rajab itu sangat dimuliakan di zaman jahiliyah dan juga dimuliakan dalam Islam. Karena hurmatul qital. Di sana ada kemuliaan, tidak boleh orang berperang. Makanya mereka akan menyimpan senjata-senjata mereka dengan melepaskan ujung-ujung panah dan tombaknya. Makanya disebut bulan Rajab itu Ashhurul Hurum. Ini satu. Yang kedua disebut Ashhurul Hurum, di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab itu. Kenapa? Karena hurmatiz zulmi. Karena mengharamkan kezaliman, di mana orang yang melakukan kezaliman di bulan-bulan hurum termasuk Rajab,
dosanya jauh lebih besar dibandingkan dia lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dan itu disebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, qala Qatadatu fi qawlihi fala tadlimu fihinna anfusakum. Berkata Imam Qatadah ketika mentafsirkan, janganlah kalian berlaku zalim di bulan-bulan suci itu. Apa kata Imam Qatadah? Inna zulma fi ashhurul hurumi a'zamu khati'atan wa wizran minadh zulmi fi ma siwaha. Wa in kana zulmu ala kulli halin aziman, walakinna Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Katanya Imam Qatadah rahimahullahu taala, siapapun yang melakukan kezaliman di 4 bulan yang disucikan termasuk bulan Rajab ini, maka dosanya jauh lebih besar. Dosanya jauh lebih besar dibandingkan dia melakukan kezaliman di luar bulan-bulan hurum ini. Walaupun pada dasarnya kezaliman dilakukan di bulan mana saja tetap berdosa sebenarnya. Tapi kalau dilakukan di bulan Dzulqa'dah, dilakukan di bulan Dzulhijjah, dilakukan di bulan Muharram, dilakukan di bulan Rajab, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan Anda melakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dari sini ma'asyiral muslimin, kenapa bulan Rajab itu juga disebut Ashhurul Hurum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya apabila datang bulan Rajab, para ulama banyak yang memberikan wasiat kepada kita, menasihati kita, jangan sampai melakukan kezaliman. Berhenti, karena dosanya akan dilipat gandakan di sini. Dan kezaliman itu kan macam-macam tuh. Ada yang sifatnya zalimun li nafsi, seseorang menzalimi dirinya sendiri. Ada yang sifatnya zalimun li ghairihi, dia melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Seperti seseorang yang sudah berkeluarga zalim kepada keluarganya, tidak memberikan hak-hak kepada istrinya, melakukan kezaliman kepada keluarganya dengan tidak memberikan nafkah kepada mereka, tidak mentarbiyah mereka, membiarkan mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu zalim. Atau kezaliman bagi yang punya anak, membiarkan anaknya tidak dididik, membiarkan anaknya besar tanpa ada bimbingan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi anak-anak nakal dibiarkan saja, itu kezaliman juga. Atau kezaliman kepada tetangga, tidak memberikan hak-hak kepada tetangganya. Atau kezaliman kepada manusia secara umum, zalim ketika jual beli, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran gitu ya, menipu orang, mengambil hak orang dengan cara paksa dan begitu seterusnya, ini zalim juga ya. Atau zalim kepada diri sendiri, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga agar kita menjaga amanah telinga. Tak jarang kita tidak sanggup menjaga amanah telinga itu. Contohnya apa? Contohnya kisah Atikah ketika bermimpi, mimpinya diceritakan kepada Abbas. Abbas, saya bermimpi, tolong jangan ceritakan sama orang ya. Kata Abbas, ya, saya akan rahasiakan. Tiba-tiba Abbas ketemu dengan Utbah ibn Rabi'ah. Wahai Utbah, saudariku Atika bermimpi, tolong jangan ceritakan sama orang ya. Saya ceritakan sama kamu saja. Ya, kata Utbah itu. Utbah pula ketemu anaknya Al-Walid. Walid, saya baru berjumpa dengan Abbas. Katanya saudarinya baru bermimpi, mimpinya seperti ini, tapi jangan kau ceritakan katanya. Walid pula datang ke Ka'bah, jumpa pula dengan Abu Jahal, cerita pula sama Abu Jahal. Coba bayangkan, itu orang yang tak tahu amanah dengar, ya kan? Di masyarakat kan gitu ya. Ana mau cerita sama antum, tolonglah jangan ceritakan. Tahu-tahu habis dicerita, besoknya satu kampung tahu. Coba, siapa yang menceritakan nih? Itu orang yang tidak pernah tahu dengan amanah dengar. Ya, contoh kecil saja di masyarakat itu kan zalim kepada diri sendiri namanya. Atau Allah berikan mata, kita memandang yang haram, zalim kepada diri sendiri. Allah menganugerahkan lisan agar kita mengucapkan yang santun, kalau tidak bisa diam malah untuk ghibah, untuk merendahkan, menghina, macam-macam dosa lisan itu.
zalim kepada lisan sendiri, dan begitu seterusnya. Zalim kepada harta, diinfakkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau zalim seorang hakim di pengadilan, memutuskan yang merugikan orang, mendatangkan saksi-saksi, membayarnya dan begitu seterusnya. Atau mungkin zalim lebih daripada itu, diberikan kekuasaan malah kemudian menzalimi orang-orang yang di bawahnya, dan banyak kezaliman. Zalim kepada binatang, ngadu ayam, ngadu kambing, ngadu macam-macam kan. Zalim kepada bumi dengan cara apa? Menebang kayu, menebang pohon, akhirnya banjir macam-macam. Itu zalim semuanya ya. Jadi zalim yang dilakukan di bulan Rajab dan 3 bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ataupun maksiat secara umum, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia melakukan di bulan yang lainnya. Inilah sebabnya kenapa bulan itu disebut bulan Hurum, karena 2 perkara. Pertama, karena dilarang perang, karena bulan itu mulia. Yang kedua, dilarang melakukan kezaliman, baik zalim kepada Allah, tidak solat, tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir dan begitu seterusnya gitu ya, atau zalim kepada diri sendiri, atau zalim kepada orang, maka semuanya berhenti di bulan Rajab. Jangan melakukan kezaliman. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu secara umum Asyhurul Hurum, kita fokus kepada bulan Rajab. Ikhwan, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dia mengatakan bulan Rajab itu adalah syahru zar'in, dan Sya'ban itu syahru syakin, dan Ramadan itu syahru hasadin. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, dan Ramadan itu bulan panen. Kalau saya analogikan ikhwan, antum punya ladang. Sebelum antum tanam, tentu ladang itu kan kita garap dulu, kita cangkuli dulu, atau mungkin kalau punya sapi ya mungkin digeret sapi dulu, atau mungkin pakai traktor dan yang lainnya kan, supaya empuk tanah itu. Kemudian ditebar pupuk, baru kemudian kita tanam biji itu. Setelah kemudian kita siram biji itu, kemudian jadilah dia pohon, mulai tinggi, kemudian keluar daunnya, kemudian membesar. Lah sampai sini ini disebut bulan Rajab. Kemudian setelah besar, maka pohon itu kemudian mulai keluar bunganya, kemudian keluar buahnya, kemudian membesar. Ini disebut Sya'ban. Kemudian setelah matang buahnya, siap panen, maka panen itulah disebut Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kenapa ulama mengistilahkan Rajab itu seperti itu? Begini, orang kalau datang Ramadan, kenapa banyak orang futur coba di bulan Ramadan itu? Tarawih malas, imam kepanjangan protes, ya kan? Sehingga akhirnya cari